Di dalam original teks kitab kamu itu jelas dikatakan di sana ciuman. Di mana-mana yang dikatakan plema itu, ciuman itu bukan pipi dengan bibir, itu bukan ciuman itu. Kalau dalam bahasa Yunani ciuman pipi itu magaulo, artinya bibir ke pipi atau pipi ke pipi. Ini bukan, ini ciuman. Ciuman itu berarti apa? Masa ciuman siku dengan siku? Enggak lah. Yang dikatakan ciuman kudus itu bibir dengan bibir. Mungkin dikatakan kudus sikat gigi dulu kali, baru ciuman kan gitu. Tanggapi sedikit ya. Iya, silakan. Coba tunjukin saya bahasa Tionghoa ini tadi itu seperti yang disebutkan Zuma. Coba tunjukin saya. Di mana itu? Ya, tunjukkan aja coba original teks kitabmu. Saya kan tadi Anda yang coba tunjukkan dalam bahasa Yunani, coba. Ya, sabar dulu. Makanya kan ini bukan ini Roma 16 ayat 16. Bersalam-salamlah dengan kitabnya yang kamu tunjukkan dalam bahasa Yunani supaya kelihatan aspasate allelos el perimati. Nah, ciuman itu di mana? Coba tunjukin saya yang kamu baca supaya kita enak nih. Oh, data yang kamu tunjukkan kitabmu mana coba? Apa yang kau tunjukkan sekarang itu? Apa yang kau tunjukkan itu? Saya kan membuka Roma 16 ayat 16. Iya, kitabnya yang kamu buka. Layaknya kalau kalian itu bawa Al-Quran, bawa hadis, coba. Kitabmu terbitan berapa dalam bahasa Yunani yang kau tunjukkan itu? Pelemati itu apa artinya di sana? Cipokan. Kan mintanya kan terjemahan perkata. Ya, saya coba terjemah perkata ya. Ini wa anzala ya fi'il madi, kata yang sudah lampau. Wa anzalna, dan kami telah menurunkan ilaika kepada kamu Muhammad alkitab. Nah, alkitab ini alnya kan bermakna jenis kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kitab apa? Kan pasti Quran tuh. Bil haqqi, yang merupakan kebenaran, musaddiqon, yang membenarkan, lima terhadap kitab. Ma ini kan isim mausul. Isim mausul itu kata sambung gitu. Kata sambung. Baina yadaihi, kang ing dalem antarane sandinge Allah atau sandinge kitab ya. Lima baina yadaihi, ing dalem sandinge Allah. Jadi sebelumnya, baina yadaihi ini bermakna sebelumnya. Lima terhadap kitab, baina yadaihi sebelum Nabi Muhammad contohnya. Lima baina yadaihi sebelum kamu Muhammad. Nah, sebelumnya ini baina yadaihi ini bahasa Arabnya. Minal kitab, dari kitab, alkitab. Lah, alnya kan bermakna jenis tuh. Namanya al-lil jinsih. Ya, jenis dari suatu kitab-kitab yang telah Allah turunkan sebelum Nabi Muhammad, sebelum Nabi Muhammad. Berarti kita Taurat, kemudian Zabur, kan begitu. Nah, kalau memaknai alnya saja sampai tidak bisa, alnya ini bermakna loh, bukan ecek-ecek alnya ini. Alnya ini bermakna lil jinsih. Ya, bermakna jenis dari suatu kitab. Makanya kalau belajar ilmu nahwu shorof, nanti ada al-ta'rif ya, al-harfu ta'rifin awilamu faqat fanamatun araf takul fihi naman. Jadi kalau dimaknai perkata ya seperti itu nanti. Cuma kan susah karena teman kita dari Kristen tidak bisa bahasa Arab gitu loh. Lanjut Ustadz Ali, Bang Zuma, host. Bisa nggak dengerin gua? Halo Nathan, coba telepon si CP lagi. Tadi karena gini loh. Ya, jadi gini ya teman-teman, umat Islam itu sedang menjelaskan Al-Quran. Kenapa Oten tidak terima? Kan begitu. Kecuali Bang Zuma tadi itu sedang memperdebatkan tentang ayat kalian, atau sedang membawa narasi dari kitab kalian. Tapi kan Bang Zuma menjelaskan Al-Quran gitu loh. Dan si CP pun kan ditanya Bang Ali tadi, bisa nggak dia pakai bahasa Arab? Kecuali dia punya ilmu tentang bahasa Arab, maka baru dia punya kapasitas untuk menjelaskan sesuai dengan grammar bahasa Arab itu. Gitu ya. Gimana? Ya, sebentar ya. Jadi gini, Christian Prince nggak mau naik lagi karena host itu nggak adil. Karena apa, yang diturunkan hanya satu orang, ya kan?
Kan gue udah jelasin. Yang ribut 2 orang. Sebentar, bahkan Suma sampai teriak-teriak sampai menyerang pribadi nggak diturunkan. Tetapi Christian Prince langsung diturunkan. Iya, dia kan gue udah hanya bertanya. jelasin. Bukan bertanya dia membantah tanpa dasar ilmu, Nathan. Kan Bang Zuma menjelaskan Al-Quran, kenapa kalian tidak menerimanya? Begitu. Kalau kalian saya tidak bilang nggak adil ya, karena memang Bang Zuma kan sedang menjelaskan Al-Quran loh. Kok kalian Ya tidak udah menerima turunkan gitu? saya, Dek, turunkan saya biar dia masuk baru saya naik lagi. Oke, Biar adil siap, kan? siap. Ya saya Oke, turunkan turunkan Bang saya. Zuma ya. Baik, baik. Bang Zuma jangan lupa minum Masako dan kopinya. Oke, gue turunin Bang Zuma tuh. Ya, Wait, naik. silakan Nathan. Semua udah turun tuh. Naik. Naik. Yaudah, atau- bentar. Lu aja sama Bang Ali juga bisa. Bantuin gua nggak buka buku. Gini loh, besok-besok kalau kita gini, kalau seandainya kalian menjelaskan eksegesis kitab kalian lalu kita paksa, kalian juga nggak akan terima. Nah, kecuali kalian punya bantahan secara apa tesis dengan antitesis gitu. Jadi ada dasarnya perlawanan kalian. Sebentar. Uniriva, Ya. Anda menyuruh Christian Prince naik, tapi Anda memblokir dia. Bagaimana ini? Hah? Gua nggak ada blokir. Anda Ada blokir? memblokir dia. Banyak Enggak, banget ya drama Allah. kamu. Aduh, drama Oh, Oten, drama bentar. Oten. mau menyangkal. Bentar, coba gue Christian cek Prince dulu. akan naik dengan akunnya Kanoni. Ya Naik enggak, pakai bentar, gue cari dulu. Dia Bentar, naik enggak. pakai akunnya Kanoni. Dia naik pakai akunnya Sabar Kanoni. dulu Atunatan kumaha teh. Bentar. Gua cek. Gua nggak blokir, bisa jadi itu karena ada apa namanya moderator atau apa, gua nggak ngerti bisa apa nggak. Tapi wallahi gua nggak blokir ya. Bentar gua cari. Nama Halo. siapa? Christian. Sudah gua naik di atas nih. Halo. Ya tes. bentar gua cari nama lu dulu. Bentar gua cari nama lu dulu. CP. Emang sih nggak ketemu pas tadi gua mau nge-share lagi. Bentar. Gua masuk langsung ada notif. Ya. Iya. Dan Bentar. gini, saya mau menanggapi si Ustadz Naja yang mengatakan tentang kitab-kitab yang diturunkan. Nah, Oh, udah langsung nih, kalian- bentar. Udah langsung ya. Oke. Ya. Silakan Nathan. Naikkan Aki Zuma, Unirifa, biar adil. Beliau nggak ada di bawah. Tapi tunggu saya cari. Oh, ada. Bentar. Saya minta bantuan dia buat buka data. Jadi gini, Ustadz Naja menjelaskan tentang kitab-kitab yang diturunkan. Dia bilang kitab yang diturunkan itu Taurat, Zabur, dan Injil, dan diturunkan kepada Musa, Daud, Isa, dan Al-Quran kepada Muhammad, ya kan? Tetapi di dalam hadis Sahih Bukhari nomor 4344, di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Daud alaihissalam dimudahkan untuk membaca, dan dia menyuruh orang memasangkan pelana kepada tunggangannya, dan dia membacakan Al-Quran terlebih dahulu. Pertanyaan saya, Al-Quran turunnya di zaman kapan? Loh, mana Kenapa Noni Daud tadi? tidak membaca Al-Quran? Mana si CP tadi? Christian Prince, woi naik. Gue undang pakai akun Noni ya. Oke, kita undang lagi. Oke. Christian Prince ada kirim permintaan katanya. Ada. Bentar, sabar dong. Ada kirim permintaan dia. Iya, Sabar nih udah. Kenapa turun tadi? Aduh, gua berapa kali gua pernah WhatsApp Bang Ali. Kemarin Bang Ali pernah nggak turun tiba-tiba dari room saya? Sering. Iya, kenapa ya? Saya nggak ada yang jambak loh. Yang jadi moderator tuh cuma berapa orang gitu, dan itu pun orang yang ada di Komal ini. Oke, lanjut. Christian Prince ada minta permintaan. Dinaikin. Udah. Ini Noni Oke. udah Noni. Dibuka CP Bukhari 4344. Ingat ya teman-teman, tuh kalian bertanya tadi sudah beberapa kali dijawab oleh teman-teman muslim, terlepas kalian terima atau tidak. Dan teman-teman muslim belum mendapat kesempatan untuk bertanya kepada kalian. Persiapkan 334 berapa? diri kalian. 4344. Jadi terkait tadi ya, saya sebenarnya bukan apa dengan Zuma, ya kan? Saya kan bicara di awal bagus. Lah, Aduh, kok kenapa itu? Kayak seolah ada yang jambak gitu loh. Bentar. ulang mulu dia. Bentar. Astaga. Moderatornya
Halo moderator, saya hilangkan dulu moderator ya, bentar. Moderator kayaknya ini, bro. Saya hilangkan moderator dulu ya. Bentar. Naik lagi. Tunggu, hilangkan moderator dulu ya. Oke. Ya, tadi terkait tadi, saya pun juga tidak mau framing apa ya. Nah, tapi kan tadi nadanya Bu Zuma juga besar ya, saya terpaksa juga harus ikut juga kan. Seperti itu. Kalau di kita kan di awal sudah bagus-bagus, makanya saya pun juga niat saya baik kepada teman-teman. Ya kan? Apa yang tidak tertulis ya kita nggak usah omongkan gitu loh. Itu aja. Kalau maksudnya ya oke, it's okay. Tapi yang kita kan saya menghargai kitab suci kalian dari awal, saya sudah bilang saya menghargai, ya kan. Namun kalau ditambahkan juga saya berhak dong. Ya sudah. Di hadis Bukhari 4344. Buka. Ya bentar ya. Ya, teman-teman yang bergadang jangan lupa minum susu beruang ya, biar sehat. Lanjut. Ya. Telah menceritakan kepadaku Ishaq bin Nasar, telah menceritakan kepada kami Abdur Razak dan Ma'amar dan Hamman bin Munabi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Daud alaihissalam dipermudahkan untuk membaca. Dia pernah menyuruh orang untuk memasangkan pelana pada tunggangannya dan dia membaca Al-Quran terlebih dahulu sebelum pelananya selesai dipasangkan pada tunggangannya. Silakan. Oke. Nah, menurut tadi Ustadz Najak menjelaskan bahwa kitab-kitab itu diturunkan kepada nabi-nabi yang sudah ditetapkan, termasuk Taurat diturunkan kepada Musa, Zabur diturunkan kepada Daud, Injil diturunkan kepada Isa, dan Al-Quran diturunkan kepada Muhammad. Tetapi di hadis Bukhari ini menjelaskan Daud membaca Al-Quran. Nah, jadi bagaimana ini menjelaskannya? Silahkan. Oke, sebelum dijawab para ustadzku untuk menjawab lalu memberikan pertanyaan langsung ya. Langsung ajukan pertanyaan. Langsung Terima pertanyaan. kasih, silakan. Ustadz Wafi, siapa yang mau menjawab dulu? Bang Juma? Saya izin Bang Zumaya sama Ustadz Ali ya, kan itu dari saya. Saya jawab Monggo. dulu ya. Ini saya langsung tampilkan Monggo, dalil ya. Ustadz. Oke, uniku. Ini. Jadi sanad yang jelas begini, Bro. Itu sampean bacaannya salah semua barusan. Ini ya. Haddatsana Abdullah bin Muhammad, haddatsana Abdur Razzaq, akhbarana Ma'mar an Hisham an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khuffifa ala Daud alaihi salam Al-Qur'an. Nah, katanya Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad. Kok ini kepada Daud? Kan begitu. Jadi cara bacaannya jenengan kurang tepat. Maksud Al-Quran di sini apa? Ini. Haddatsana Hisham an Abi Hurairah. Bisa dilihat ya. Fathul Bari Syarhu Sahihil Bukhari. Kitab ini adalah kitab untuk memahami kitab Sahih Bukhari. Yang sampean bacakan kan kitabnya Al-Imam Al-Bukhari itu. Jenengan harus baca ini, Fathul Bari. Saya punya kitab aslinya. Tapi biar cepat saya buka di sini. Nah, yang dimaksud dengan al-qiraah, al-murad bil Quran itu adalah al-qiraah. Maksudnya Al-Quran di sini bukan Al-Quran bermakna kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Tapi maksudnya adalah al-qiraah. Suatu kitab yang dibaca. Apa maksudnya? Di sini adalah Zabur, al-murad azza ini. Sampean bisa gak ya baca Arabnya ya? Az-Zabur. Ya, Zabur. Saya baca Ustaz biar dia nggak ragu. Biar enggak aman Ustaz, aman. Saya enggak akan tipu-tipu ini Ustaz. Kalau antum baca sendiri dia pikir ntar bikin sendiri dalilnya. Oke, monggo Ustaz. Lanjut aja, lanjut. Kami terima. Lanjut. Yakin ya, saya enggak nipu ya. Ya, ini ya kitabnya namanya Mas Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari yang ditulis oleh Apa perlu saya Al-Imam baca, Ahmad Ustadz? bin Ali bin Hajar Al-Asqalani. Nggak usah uniku, terima kasih banyak. Terima kasih. Maksudnya ini adalah kitab Zabur, Bro.
Nah, kenapa kok dinarasikan dengan Al-Quran? Nah, Al-Quran inilah ini, makanya Ustadz Ali kan nanya tuh tadi jenengan bisa bahasa Arab apa tidak? Karena ada ilmu namanya ilmu nahwu dan sorof. Quranan ikut wazan fa'ala yaf'alu fa'lanan. Nah, Al-Quran, Al-Qiraah, yaitu membaca suatu bacaan. Nah, maksudnya karena ini Daud adalah inna wakila al-murad az-zabur. Maksudnya itu ya kitab Zabur, bukan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Al yang ada kepada lafal Al-Quran itu bermakna alil ahdi dzihni. Jadi alnya itu bisa bermakna loh bro dalam bahasa Arab. Nah itu makanya kita harus hati-hati kalau baca seperti ini. Nggak bisa pakai terjemahan bro. Gitu loh. Lanjut Bang Zuma sama Ustadz Ali. Pertinyi dari musik kan. Pertinyi. Saya mau mempertanyakan, silakan. Mau bertanya. Iya. Pertanyaan saya, apa ya? Ini. Yang dimaksud ciuman kudus itu apa, Bang? Apa itu ciuman kudus dengan bibir itu apa itu? Di Roma 16 nomor 16 itu ada kata pilema. Silakan. Sederhana kan? Banali pertanyaannya. Oke, kita masuk ke pertanyaan Bang Zuma, sudah sangat bagus. Kita buka topik itu sekarang. Saya nanya juga ya. Oke, Tawafi. Ini bro, Ustadz Ali mau nanya. Saya mau jawab kebodohan dia sebentar lagi. Silakan ditanya dulu, Ustaz. Oke. Ini saya tanyain ke Edis, kabur dia. Coba mungkin Mas Christian Prince sama Mas Nathan bisa tuh. Ini baru satu contoh ya, nanti saya kasih contoh yang lain. Ulangan 32 nomor 8. Ya, ulangan 32 nomor 8. Di sini kan tertulis menurut bilangan anak-anak Israel. Kita lihat di dalam Septuagint, ya Septuagint itu di sini tertulis Bnei Yisrael. Betul. Ya. Coba saya lihat di Mesoratik dulu. Septuagint. Nah, ini yang Septuagint. Nah, di sini ya, di Septuagint tertulis Engeleon Theo. Engeleo Theo. Ya, malaikat Tuhan nih. Di Septuagint ya. Kalau kita buka di Mesoratik yang Leningrad ya, yang biasa dibaca teman-teman. Di sini tertulis Bnei Yisrael. Sedangkan terjemahannya ini ternyata pro kepada Mesoratik. Padahal Mesoratik ini baru keluar abad 7 sampai 10 ya. Kalau Septuagint itu abad keempat. Nah, kira-kira yang betul yang mana dan kok bisa beda ini? Monggo. Oke, sudah? Monggo dijawab. Oke, saya mau menanggapi untuk pertanyaan Suma terlebih dahulu. Christian Prince bisa bantu saya buka Roma 16 ayat 16? Dibaca seluruhnya, jangan cuma satu kata doang. Silakan Christian Prince. Wait. Roma 16 ayat 16. Oke. Bersalam-salamlah kamu dengan cium kudus. Salam kepada kamu dari semua jemaat kudus. Oke. Di situ bersalam-salamlah kamu dengan cium kudus. Cium kudus ini yang seperti apa? Ya, kita harus pahami dulu kata ciuman kudus bukan berarti seperti yang semua framingkan tadi, bibir dengan bibir. Ya kan? Kamu dapat di mana? Di dalam gereja ada orang yang berciuman bibir. Ya kan? Jadi kamu harus membuktikan dulu di mana ada gereja yang berciuman bibir di saat bersalam-salaman, ya kan? Nah, ciuman kudus di sini itu bukan berarti seperti itu, tetapi kita bersalam-salaman, cium pipi kanan, pipi kiri, untuk dengan kasih sayang. Kenapa? Diajarkan kami untuk mengasihi, iya kan? Nah, kalau dikatakan ciuman kudus itu seperti cium bibir dan kalian framing itu kalau kumis dengan kumis bersentuhan, ya kan? Cuma bilang seperti itu tadi kan berarti pelangi. Nah,
kamu harus buktikan dulu itu di mana, gereja mana, ya kan? Kalau kamu bilang gereja Amerika, saya tekankan di Amerika itu tidak menetapkan agama ini, peraturan ini, melainkan mereka menurut budaya mereka. Mereka kan budaya Barat, ya kan? Mereka bebas semua. Jadi kamu harus pahami dulu. Bahkan di negara Islam sekalipun ada semua yang mengibarkan bendera pelangi semua. Kamu jangan pungkiri itu, ya kan? Di masjid yang di luar negeri sana juga ada yang menikahkan sesama jenis semua. Jangan pungkiri itu. Mohon maaf, ya kan? Nah, untuk pertanyaannya si Ustadz Naja, ya kan? Itu akan ditanggapi oleh Christian Prince yang lebih tahu tentang Septuaginta. Silakan Christian Prince. Tadi saya tanggapi dulu ya tentang cium kudus yang ada di Roma 16 ayat 16. Ya kan, berbicara bersalam-salamlah kamu dengan cium kudus kamu dari semua jemaat Kristus. Perkataan cium kudus dalam bahasa Yunani yang sama ditemukan sebanyak 6 kali di Perjanjian Baru. Di mana itu? Roma 16 ayat 16, 1 Korintus 16 ayat 20, 1 Korintus 13 ayat 12, dan 1 Tesalonika 5 ayat 26, 1 Petrus 4 5 ayat 14, Lukas 22 ayat 48. Dari ayat-ayat di atas menyimpulkan bahwa kata pilema mempunyai pengertian hubungan persaudaraan di dalam kekristenan atau orang-orang percaya di daerah Asia Timur. Ya, di mana Paulus mengakhiri salamnya dengan meminta jemaatnya untuk mengasihi dan berpelukan satu sama lain. Memberi salam satu sama lain dengan jujur saling memberi salam adalah merupakan ekspresi dari kasih meningkatkan persahabatan dalam kasih serta mengasihi satu dalam ini di dalam tradisi Yahudi. Ini. Bukan seperti yang digambarkan oleh Umi Rifa yang barusan dibuka ini tuh. Ini bukan gua yang gambar, gua mana bisa ngegambar. Ini gua baca ciuman kudus, terus tampilnya kayak gini berjenggot. Oke. Bukan gua yang Nah, gambar. itu pun sama dengan kata pileo. Tindakan sama yang dimaksud dengan pilema, ya. Ya ada di mana? Di Matius 26 ayat 48. Di Markus 14 ayat 44. Ya. Itu yang kita harus tahu. Jadi bukan dibilang ini, bukan yang dimaksudkan ini bukanlah ciuman di bibir, tapi di pipi, dahi, tangan atau dagu. Sama halnya, ya kan kita nggak bisa pungkiri. Lihat kakek-kakek ciuman ah. Jadi yang yang dilakukan ada kadang-kadang mungkin tradisi juga yang digunakan oleh Muslim ya pada saat ingin berpamitan menggunakan cium tangan seperti itu kan, itu yang banyak digunakan seperti itu. Aduh, banyak kali nih kakek-kakek pada ngapain sih ini? Oke, dan Arum kedua jangan lihat, nak Arum masih tadi kecil, Rum. siapa tadi Pak? Siapa namanya? Gaya, Bu. Arum masih Naja. kecil, nak. Arum nggak boleh lihat. Nah, Aku tahu Gaya itu kayak Jangan nak, nggak boleh ya, nak ya. lanjut. Tentang Septuaginta, bro. Lanjut. gimana? Tadi ulangan berapa Pak? Siapa namanya tadi? Naja. 8 Mas Christian Prince. Ulangan 32 ayat 8. 32. Ayat 8. Itu cuma satu contoh ya. Setelah ini saya sebutkan beberapa original teks saling bertentangan. Ya. Ulangan, tunggu saya buka Alkitab saya. Ya. Ulangan 30. Ya, tunggu ya sambil. Tiga puluh dua ayat 8. Ketika yang Maha Tinggi membagikan milik pusaka kepada bangsa-bangsa, ketika dia memisahkan anak-anak Adam, maka dia menetapkan wilayah bangsa-bangsa menurut jumlah keturunan Israel. Terus? Nah, coba Ditandai sampai live aku, guys. buka di Septuagint. Lanjut.
Oke, Septuagint. Wait ya, saya bukain. Detik-detik rungkat ya guys. Kalau rungkat nanti kita live di akun yang berbeda buat teman-teman yang sedang Kenapa menikmati bisa? diskusi ini. Ya Udah biasalah lama. ada Cidus tadi, cuman Kudus tadi. Wah, lu sih bukain Oh. itu. Kena peringatan ya. Iya. Oke. Gara-gara Cidus tadi, Cikudus tadi sih. Cikudus. Wait ya. Mau cari Masako dulu lah pakai kopi. Lanjut. Saya ada bahas terjemahan ya, yang akan saya bahas setelah ini original teks saling bertentangan semua gitu. Bahkan hilang kadang gitu loh. Kok ketika Muslim yang menjawab tegas langsung tepat sasaran, jos gitu ya. Ini jadi ngantuk jadinya kalau nunggu oten. Gara-gara minum kopi campur Masako ala Bang Zuma itu. Nggak perlu gitu, lu Ali. Kalau cuma modal asumsi, gue juga bisa. Kayak tadi modal lu cuma asal ngomong. Nggak usah lah, lu mau framing gua gitu. Lu modelan tadi baca aja lu tambah-tambahin, nggak usah. Kok tambah-tambahin, ngerti bahasa Arab kagak? Sudah Ustaz Ali, biar modal kita congor. fokus sama jawabannya Ustaz Udah Ali. Banali. Lu mau framing gua, modal lu apa? Udah. Aman. Bani Targum, Bani Targum. Coba suaranya lantang pada saat ditanya kayak tadi ya. Sayangnya bahas Al-Qur'annya lantang, Bibelnya langsung mengkerut. Itu kucing Anggora apa Persia, Bang? Kalau di sini aja, Himalaya. Tadi cuma modal asumsi data satupun cuma gak ada bawa. Udah, yuk. Lu pada mau framing. Back to topic. Nangis, Udahlah, nangis, kalau kalian mau nangis. framing, Iya, Nangis. Bang Ali, Bang Nangis. kau yang nangis. Lu bicara omong kosong sama gua Ali. Kudus dulu, cuman Jawab. kudus. Jawab dulu. Lu Udah. mau sama gua Ali, ayo main tunjukin data kita. Iya, Lu jangan- besok Ini. saya aturkan. Temanya apa? Lu CP modal- apa dengan modal Bang Ali congor Hatuha? lu. Apa Udah, fokus. Udah. Lu kasih tunjuk Ali. Yang tadi lu coba bicara bahasa Arab Iya, tadi. besok. Ya, Besok. besok. CP Mas, besok ya. samperin. Besok dengan Bang Ali. Saya aturkan besok dengan Bang Ali. Siapa nantang saya bahasa Arab? Siapa nantang saya bahasa Arab? Yuk, ayo ngomong bahasa Udahlah, Arab lu sama mau saya. ya, lu bilang tadi yang tadi ada nggak Injil di situ lu baca? Udah, fokus. Udah jawab itu aja dulu. Nanti Jawabanmu kita. cuman kudus. Tugasmu cuman kudus. Udahlah, udah. Santai. Aduh, ini Ya santai-santai ya. jurus kabur. Gue kalau kabur Udah, tadi, ya kan? Untuk apa gue nggak kabur? Oke. Buktinya ada di Bahas sini. dulu cuman Udah, jawab aja itu. Harusnya Ayo, malam Cikudis. kudus itu diganti cuman kudus kan gitu. Astagfirullah. Ya, Ayo lanjut. Diem. Mau dijawab nih, mau dijawab gak? Terlalu banyak framing, ya kan? Gue aja nggak pernah. Jawab aja dulu. Iya, lanjut Kita aja tadi, CP, kita lanjut aja aja. kan tadi kalian menjelaskan mana pernah kita framing? Nggak ada. Modelan Siap, kalian aman, mau aman, framing aman. mau framing kita. Siap jawab. Jawab aja lanjut Orang CP. cuman bilang cuman kudus kok framing. Loh, kalian punya itu isap bibi lidah, lidah diisap? Kalau nabi kalian, Udah, ya, back to topic. lu gua tunjukkan di situ semua kebodohan. Nggak perlu sama gua. Jangan gitu, nanti kamu nggak jawab. Lanjut. Jawab aja CP. Biarin aja, jangan. Mbak Nali, Yang kita Bang Zuma di mute yang aja, udah- biar dijawab udah sama make CP. dulu. Waduh, Ya. aku jadi serba Coba aja, gimana gitu. Lanjut. Nah, ayat 8 ya. Iya, Bang. Ayat 8 tuh, Bang. 38 tadi ya, 32 ya. 32. 32 ayat 8. 32 ayat Pasal 8. 32 ayat 8, Bang. Ya, kenapa di situ? Kan sudah tadi saya bacakan tadi tuh. Jumlah berbicara tentang jumlah Iya. bangsa Israel. Gini, saya ulangi, Bang ya, pertanyaannya ya. Di Ulangan 32 nomor 8, di sana kan terjemahannya ditulis menurut bilangan anak-anak Israel. Di Septuagint yang termasuk salinan yang tua, di sini tertulis Engeleon Teu. Engeleo itu kan artinya malaikat, Teu kan Tuhan, malaikat Tuhan justru gak tertulis
anak-anak Israel tertulis malaikat Tuhan, Bang. Sedangkan kalau saya ajukan kepada jenengan Ulangan 32 ayat ke-8 menggunakan mesoratik, di sana justru diterjemah Bnei Yisrael. Ini kok beda-beda, yang benar yang mana gitu loh. Masoret teks, oke, saya bukain ya. Ya, yang Septuaginta dulu, Bang. Mungkin yang Septuaginta dulu, jenengan baca dulu biar biar clear gitu. Ini satu contoh. Setelah ini ada yang lain, Bang, yang sama-sama original teks, berbeda-beda jauh malah maknanya. Bahkan yang Bantu hilang tap-tap setelah layar ini. ya biar nggak rungkat room ini ya guys. Tolong bantu tap-tap layar sampai retak. Ya CP jawab sambil menjawab saya akan informasikan mumpung ada 1.300 orang. Pertama. Oke, yang di dalam. Oh udah dijawab. Oke lanjut. Nah, Iklan menurut padahal tadi. ya, ketika yang maha tinggi membagi bangsa-bangsa, ketika dia memisahkan anak Adam, dia menetapkan batas-batas ini dari Masoret teksnya, dari bangsa menurut jumlah malaikat Allah, Elohim. Terus? Iya, itu kan diterjemah anak-anak Israel, bukan malaikat Allah. Tapi di Mesoratik justru tertulis Bnei Yisrael. Lagi. Itu yang benar, yang pernah tersampaikan seharusnya yang mana dan kenapa berbeda gitu, Bang. Oke. Berbicara itu bangsa menurut jumlah malaikat Allah, di mana di situ bangsa Israel yaitu disebut juga dengan anak-anak Allah, bangsa pilihan. Ya kan? Bukan anak Allah, malaikat di sana tulisannya. Enggak, saya bahas dulu yang tadi nih di bacaan. Oke, Bacaan ditampilkan datanya, Bang ya, keterangan sampean biar saya bisa buka juga. Di sini ya, bentar. Ini ya. Mana ini? Ini ya di Septuagint, ya kan? Dia ketika membagi bangsa, ketika memisahkan anak-anak Adam, dia menetapkan batas bangsa menurut jumlah malaikat Allah. Nih. Kenapa dibilang dengan jumlah malaikat Allah? Karena mereka adalah bangsa pilihan. Tapi merujuknya tetap ke anak-anak Allah. Sebenarnya kalau dalam bahasa teks aslinya ini merujuk kepada anak-anak Allah, putra Elohim. Itu keterangannya dapat dari mana jenengan itu? Kalau maksudnya malaikat itu adalah Israel. Bukan itu. maksud, Pak. Dalam kamus bahasa Ibrani. Kamus bahasa Ibraninya, coba dibuka. Saya punya kamus bahasa Ibrani yang mana bahasa apa yang aku punya nih kamus bahasa Ibrani. Anak-anak Israel disebut malaikat. Kata apa? Jadi anak-anak punya ya. Nih. Begini. Yang mana? Ya. Anak-anak Elohim. Punya. Anak. Di sana bukan anak Elohim ya, malaikat. Itu Beneha Elohim bahasa Ibraninya. Kenapa? Kalau Yang anak-anak dibahas- Allah bahasa Ibraninya Beneha Elohim. Iya. Iya. Ini kalau anak terus Benei. Kalau malaikat Allah Malak terus, itu Malak Yahweh. Jadi Malak. Malaikat Ustaz Tuhan. Wafi, Ya, Ustaz Wafi. Ya. Untuk menjawab pertanyaan ini butuh konsili lagi Ustaz Wafi. Jangan ditanya ini. Ya, Enggak, saya cuma penasaran aja kira-kira yang benar yang mana kalau di sini tertulis. Tunggu dulu bentar. Kalau lu mau diskusi Ali, nggak usah framing. Saya bicara sama Ustaz Wafi kok kamu yang sensi sih? Lu aja belum kau punya aja belum kelar surat Maryam 1 kafayain sot. Kalian cuma bertutup dalilkan dari apa? Kok belum kelar? Bahasa saya. Aduh, targum. Aduh, Ali. Mungkin Mas Christian itu apakah pernah Israel itu disebut Kok saling malaikat? memuji. Karena gini Mas Christian, yang saya tahu kalau anak-anak Allah oke lah. Itu pun harus tampilin data. Tapi di sini disebut malaikat. Pernah nggak disebut malaikat anak Israel ini? Kan nggak pernah tuh. Oke, Tapi bentar ya. kok pakai Engelion Teu di sini? Nggak apa-apa. Kita tunggu ya.
Nah, ini apa ini? Bentar, ketemu malaikat sih. Apa yang mau ditanyakan di kamus ini? Adakah? Kalau nggak ada aku tutup kamusku nih. Tadi tentang apa namanya anak-anak Allah. Iya. Oke, kalau Bene Elohim tadi udah disebut tuh sama si Nathan, Bene kan. Terus yang dijawab sama si CP apa? Belum, masih mencari data yang akurat beliau nih. Oke, Nah ini di Kejadian 6 ayat 1 sampai 4. Kalau Itu kan malah anak-anak ya Allah. malaikat. Ini kan malaikat, beda. Iya. I feel kan my leather. tentang tunggu dulu bentar. Ya kan? Di sini maka anak-anak Allah melihat anak perempuan itu, ya kan di sini kan anak-anak Allah. Kalau kita merujuk dalam teks asli, ini yang digunakan adalah malaikat itu yang sendiri ya. Itu penujuan saja sebenarnya. Kalau dalam terjemahan-terjemahan yang kita gunakan. Penujuan saja. Itu Ya. keterangannya dapat dari mana? Maksudnya penujuan saja itu maksudnya, Mas? Penujuan yaitu di mana anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik. Ini anak-anak Allah yang mana? Ini bukan anak Allah yang dibahas, malaikat. Ini tersebut Malak malaikat. Elohim. Orang yang baca kayak saya ya atau teman-teman Kristen yang lain kalau sampai baca Septuagint, dia tidak akan pernah berpikiran itu maksudnya Israel. Tapi pasti malaikat Tuhan, malaikat yang datang ke Yesus kah, malaikat yang di akhirat kah atau bab eskatologi kah, nanti gak akan lari ke anak Israel kalau baca Septuagint gitu. Karena malaikat bukan anak Allah. Mim, Lamet, Al, nih. Alep, Anak-anak Fet, Sopit aja. bangsa pilihan Israel menunjukkan adalah anak-anak Allah. Ngerti nggak bahasanya? Jadi memang susah untuk bagi orang-orang Muslim memahami. Oh, seperti inilah yang dibilang bangsa pilihan, yaitu anak-anak Allah itu sendiri. Nah, yang dibahas bukan anak Allah ini, Mas. Malaikat Allah ini. Di Septuagint tertulis Engelion. Engelion itu malaikat, bukan anak. Gila. Dalam teks asli, ya kan menunjukkan anak-anak Allah. Malaikat pun termasuk anak-anak Allah. Ngerti nggak? Mana datanya? Datanya mana? Ini moto-moto terus ya Ali. Lu dari tadi aja gak nunjukin gua data kok dari tadi. Lu mau CP sama Bang Ali kayaknya harus hatuha deh besok deh biar lebih akrab banget ya. ini antara Ustaz Ali dengan Mas Jarbris. Aman. Dia aja CP bicara. besok saya aturkan sama Nunjukin Bang data Ali, sama angkat Popon, tema diam aja besok enggak. biar lebih akrab. Iya, Karena saya karena Ustaz, gini Ali. karena saya bongkar kebodohannya dari tadi. Makin yang salah, lu bahas sama gua, lu bawa data, gua kasih kesempatan lu 1 kali 24 jam. Besok Lu besok bawa Masa Khalil. sama gua tentang Yesus dan Isa. Iya, besok, besok. Saking bodohnya Khalil diterjemahkan sebagai kekasih ketertarikan seksual. Ketawa orang Arab dengarnya ini. Goblok. Apa sih? Lu yang goblok lah. Mungkin fokus di pertanyaan saya, Mas CP. Ya, silakan lanjut. Iya. Coba lagi nih Mas CP bahwa maksudnya adalah ya bangsa Israel. Mungkin ada syarahnya ya, syarah penjelasan dalam Ulangan 32 nomor 8-nya itu. Biar kita tidak lari ke ayat yang lain gitu. Karena original teksnya berbunyi Engelion Theo. Jadi malaikat Tuhan. Sangat jelas di sana. Atau mungkin malaikat itu juga Bani Israel adalah malaikat. Mungkin bisa nggak kayak gitu? Ya harus ada data nih, maksudnya data dalam Ulangan 32 nomor 8 ini. Nggak Septuagint perlu ini loh, Ustaz. Septuagint ini ngambil dari salinan yang mana berarti? Kok nggak sama dengan Ya, suka-suka penulisnya, Masoretik? Ustaz. Enggak, tetap itu Suka-suka penulis lah. penujuannya ya. Penujuannya mungkin sekarang saya nggak bisa lihatin ya di Ulangan 32 ayat 8 itu, tapi saya mengerti itu. Saya nggak tanya tunggu. Oh oke. Mungkin Ya, besok Mas ya. penujuan, saya Ini loh minta poinnya ya CP, datanya. poin Ustaz Wafi itu begini CP.
CP, Iya, poin gua Ustaz tahu. Wafi Dia adalah tadi bilang begini. kenapa harus Bentar menunjukkan dulu, kepada saya malaikat. tegasin. Bukan itu, bukan hanya itu. Ini poinnya tuh lebih besar daripada itu. Pertama, Septuaginta yang notabene adalah kitab yang dianggap lebih ada daripada teks Mesorah. Penulis kitab kamu yang menerjemahkannya itu menggunakan teks bukan Septuaginta tapi menggunakan teks Mesorah yang adanya nanti setelah Abad ke-7 berapa ribu sampai tahun 10. kemudian gitu loh. Paham nggak? Mesorah itu baru Nah jadi belakangan. Uni. aneh gitu loh. Iya, teks Mesorah itu belakangan, teks Septuaginta lebih dulu. Tapi penulis kitab kamu tidak menggunakan teks Septuaginta sebagai pijakan, gitu loh. Mungkin di skip Yang mana aja yang lah. benar Besok aja sebenarnya Mas. gitu? Besok aja lanjut aja Bang Tunggu, Zuma tunggu, sama nggak apa-apa. Jangan Enggak, di-skip, maksudnya Ustaz. paham kan? Oh, CP. Iya. Ini tunggu gue buka ini ya. Kasihan. Jadi kalau gini, di-skip. menurut skolar kamu, para penulis kitab Matius, Lukas, Markus itu pijakannya adalah Septuaginta. Tetapi kalau kita merujuk ke terjemahan baru, bahwa terjemahan itu tidak merujuk kepada teks Septuaginta, tapi merujuk kepada teks Mesorah. Teks Mesorah ini adalah teks yang muncul beberapa ribu tahun kemudian setelah Yesus naik ke langit gitu loh. Kok bisa gitu? Teks yang belum ada dikutip atau dijadikan terjemahan bagi TB gitu kurang lebih. Teks artinya apa Ustadz kalau dalam yang digunakan sama teman-teman ini? Iya, nanti gitu. larinya pertanyaan lanjutannya nanti Septuagint itu ngambil salinan dari yang mana? Gitu kok bisa menerjemah begitu kan seolah-olah langsung menafsirkan kan Septuagint kan? Enggak menafsirkan Bang Naja, Pak Naja. Jadi dia gitu. tidak menafsirkan, dia tetap ya kan perujukannya itu pemahamannya anak-anak Allah ini ada yang dibilang tentang malaikat Allah, ya kan? Kenapa merujuknya kepada anak-anak Allah itu sendiri dalam teks aslinya maupun di bahasa Hebrew ya? Itu penujuannya kepada bangsa pilihan, yaitu bangsa Israel itu sendiri. Iya, karena Septuagint itu langsung menerjemah malaikat Tuhan. Jadi orang yang membaca pastinya tidak akan pernah mengarah kepada anak Israel karena tertulis malaikat sama Tuhan. halnya itu tentang yang di Kejadian 6 ayat 1 sampai 4 itu. Kalau di Kejadian 6 Mas Christian itu kan tertulis anak-anak Allah. Ini tertulisnya malaikat. Jadi saya curiga ya. Saya pengen tahu sebenarnya Septuagint ini ngambil salinan yang mana gitu loh. Ada nggak salinan lebih tua dari Septuagint sampean yang bisa ditampakkan? Septuagint ini enggak tahu Ustadz, nama penterjemahnya kan diambil beberapa orang dari kalangan Bani Israel, sekitar 72 orang. Jadi tua itu Paleo Hebrew itu ada, tapi gue nggak. Ya. Jadi gini, kalau Ustadz nanya mereka ngambil kemana, memang itu tidak diketahui, bahkan penulis di antara sekitar 72 orang tuh tidak diketahui namanya sampai sekarang Ustadz. Unik, kok malah Unik yang jawab? Ya kan aku bantuin mereka di sini kan. Kalian Bang bertiga Ustadz Ali ya di mereka. timer saya debat sama Uni aja. Kayaknya saya butuh resep Bang Zuma bikin kopi dulu pakai Masako lah. Lama banget ini. Miau kata Bang Zuma. Iya, itu. Dan kenapa kok Mesoratik berani menulis Bnei Yisrael? Padahal yang tua Septuagint menulis Engeleon Theu. Nanti kan bisa tuh ada penafsiran nanti. Oh ini maksudnya begini. Tapi langsung diterjemah lain tuh sama Mesoratik. Langsung Bnei Yisrael. Langsung begitu. Ya, jadi eksegesisnya juga bisa begini, Ustaz. Orang-orang Israel itu bisa juga menjadi malaikat. Apa sih Uni ini? Aku kan bantuin mereka. Gak boleh Nah, kah? Ya udahlah. Angkat tangan aja. Mungkin lanjut kalau aja bisa. diskusinya Mas Christian Pin. Saya aja skip dah apa-apa besok gak apa-apa kok. Kak Wafi mau dulu ya, teman-teman ya. Silakan di Iya. skip dulu. Skip nyerah dulu, ya? lanjut. Nyerah ya Ustaz Wafi? Ustaz Wafi nyungsep Ustaz Wafi ternyata ya. Cuma satu. Udah, ini silakan. ya, dari apa? Dari Pentatus dan lain ini gitu. Ya, lanjut Bang Zuma. Ya. Silakan dilanjut pertanyaan dibahas.
Kan sudah saya jawab. Sudah saya jelasin juga tadi. Saya open game kan datanya. Waduh. Jadi cium kudus itu Oke, saya sedikit terkait dengan ciuman kudus. Jadi, Bung, di dalam original teks kitab kamu itu jelas dikatakan di sana ciuman. Di mana-mana yang dikatakan plema itu ciuman itu bukan pipi dengan bibir, itu bukan ciuman itu. Kalau dalam bahasa Yunani ciuman pipi itu magaulo, artinya bibir ke pipi atau pipi ke pipi. Ini bukan, ini ciuman itu berarti apa? Masa ciuman siku dengan siku? Enggak lah. Yang dikatakan ciuman kudus itu bibir dengan bibir. Mungkin dikatakan kudus sikat gigi dulu kali. Baru ciuman kan gitu. Tanggapi sedikit ya. Iya, silakan. Coba tunjukin saya bahasa Yunani tadi itu seperti yang disebutkan Zuma. Coba tunjukin saya. Di mana itu? Ya, tunjukkan aja coba original teks kitabmu. Saya kan tadi Anda yang Coba tunjukkan dalam bahasa Yunani, coba. Ya, sabar dulu. Makanya kan ini gua buka ini Roma 16 ayat 16. Bersalam-salamlah dengan kitabnya yang kamu tunjukkan dalam bahasa Yunani supaya kelihatan aspasate allelos el pelemati. Nah, ciuman itu di mana? Coba tunjukin saya yang kamu baca supaya kita enak nih. Oh, data yang kamu bawa. Kamu tunjukkan kitabmu mana coba? Apa yang kau tunjukkan sekarang itu? Apa yang kau tunjukkan itu? Saya kan membuka Roma 16 ayat 16. Iya, kitabnya yang kamu buka. Layaknya kalau kalian itu bawa Al-Quran, bawa hadis, coba. Kitabmu terbitan berapa dalam bahasa Yunani yang kau tunjukkan itu? Pelemati itu apa artinya di sana? Cipokan. kalau saya sama Mikana ciuman kudus gimana? Ya makanya. Bentar Bang, cuma kata-katanya tolong ya, nanti di TikTok sensitif lagi. Ciuman kudus, ciuman suci. Sabar Tadi Anda gitu loh. mengatakan cipokan. Udah jangan diulang lagi. Aku tanya. Cipokan itu Karena di dalam teks asli pun bertulis pilema, ya kan? Yang mempunyai arti atau pengertian yang ditentukan sebanyak 6 kali dalam perjanjian baru. Nah, kalau tadi Anda bilang maksudnya itu dalam kata yang Anda maksud, coba tunjukin. Ini gua udah tunjukin datanya. Yang kamu tunjukkan itu bukan kitab, itu link. Iya, sekarang kalau kamu bisa, kamu buka gitu loh semua supaya kita compare nih, bener nggak? Coba tunjukkan kitabmu yang bahasa Yunani. Kata apa yang digunakan di sana? Aduh, susah deh kalau semua saya gini loh, kamu minta buka. Ya, tadi juga gitu. Modalnya kamu apa? Yo, kamu bukain saya. Oh iya, seperti ini gitu loh. Jangan modal asumsi. Nah, coba kamu bahasakan dalam bahasa Yunani apa bahasa Yunaninya? Kan kau tanya cium kudus, apa yang dibilang cium kudus itu dengan pilema? Terus? Nah, terus saya sudah jelasin tadi. Nah, sekarang saya ingin kejar dulu yang kamu bicarakan tadi. Coba tunjukin saya dari mana asalnya kamu baca. Ya. Jelas sekali di dalam kitabmu tertulis kok. Iya, coba bukain kalau memang kamu ada. Coba saya mau lihat. Sekarang gini, kata ciuman itu apa bahasa Yunaninya? Apa? Ciuman kudus dengan cium kudus berbeda dengan kau bilang ciuman bibir, beda dengan arti pilema. Nah, sekarang kau tunjukkan kalau memang itu yang di dalam kamu bilang cium kudus itu dengan bahasa Yunani seperti kamu bilang, coba tunjukin saya. Nah, itu kita compare nih. Nah, saya bukain nanti di sini. Nah, itu diskusi supaya kita dapat nih. Kitabmu yang tertua apa sih? Kitab tertuamu apa sih? Ngikut-ngikut bilang kitab tertua, kitab ini. Tunjukin saja saya, Zuma. Kitab tertuanya apa? Kan saya tadi nih, gua udah bukain, ya kan? Nih, gue udah bukain Yunaninya pilema. Sekarang tapi kan itu bukan kitabmu yang kau tunjukkan. Sekarang kan ini kan kita dalam sekolah begini loh Suma. Kamu kan kayak tadi nih. Kan lebih apresiasi Bang Pak Naja. Kenapa? Dia tunjukin. Oh, ini yang saya bacakan. Tapi kamu yang membawakan silakan kamu. Ya udah. Coba kamu tunjukkan apa yang kamu tunjukkan. Coba kitab sabda coba. Kitab sabda coba. Perlihatkan ke kita. Apa kitab sabda? Maksudnya apa?
kok jadi kitab sabda lagi? Ini Jadi apa dan Alkitab Sabda yang kau tunjukkan kan ke manusia Google kan? Mana ada kau kitabmu tertua kau bisa tunjukkan ke kita? Kau Nah, bisa- terus kamu tunjukkan Tadi 5370 itu apa di situ bahasa Yunaninya? Coba. Hmm. Tadi kan kau yang bawakan bahwa artinya ini. Nah, dari mana datanya kau dapat? Ya, pelema itu apa? Coba kodenya 5370 itu apa di situ? Apa kode? Ciuman kan? Apa kode? Iya, cium kudus apa? Nah, bukan cium kudus. Pelema itu artinya ciuman. Coba gini. Ya kan? Di mana Mantap. tadi? Mana tadi? Roma 16 ayat 16 ya. Oke. Coba tunjukkan. Ya. Roma 16. Terus tadi Nathan katakan masjid apa itu? Masjid Paulus. Nih ya. Eh, Ya. Salam Paulus kepada sahabatnya, Roma 16 ayat 16. Bersalam-salamlah kamu dengan cium kudus Nah, gereja-gereja. cium di sana artinya apa dalam bahasa Yunani? Pilema. Nah, pilema itu artinya apa? Pilema artinya nih ya, saya kasih bukain ya. Ya, Ciuman ini- atau yang kamu ciuman ini yang kan? makanya, Shh, sabar dulu. Ciuman kan? Sabar. Perkataan bilang adalah cium kudus. Nah, Ya kan? berasal dari kata pilema. Pilema artinya ciuman, bukan cuman cium, tapi Jangan dulu ciuman. dipotong, jangan dulu dipotong, ya kan? Yang mengatakan ini, jangankan di Roma 16 ayat 16, 1 Korintus 16 ayat 20 juga ada. Di 2 Korintus 13 ayat 12 juga ada. Di 1 Tesalonika 5 ayat 26 juga ada. Di 1 Petrus 5 ayat 14 ada. Lukas 22 ayat 48 pun ada. Ya kan? Di sini ayat itu menyimpulkan bahwa kata pilema mempunyai pengertian hubungan persaudaraan di dalam kekristenan atau orang-orang percaya di daerah Asia Timur. Paulus mengakhiri salamnya dengan meminta jemaatnya untuk mengasihi dan berpelukan satu sama lain, memberi salam satu sama lain dengan cium kudus, yaitu apa? Berpelukan. Berpelukan kok cium? Makanya di dalam Yunani itu bukan seperti Indonesia. Oh, kata peluk lu cium gitu doang. Enggak seperti itu. Nah, tadi tak ditampilkan Uniripa itu ngapain? Coba tunjukin lagi mana yang dibilang katanya seperti itu. Kan modal Google tuh. Modal Ya Google. kamu ini apa? Bukan Google. Bukan. Itu apa? Apa? Itu Ini apa saya yang punya kamu? sekolah. Kenapa saya mau harus Ini dari sekolah gua. Sekarang gua tanya, makanya saya Oh, bilang coba sekolah. tunjukin. Kirain sekarang kitabmu. Begini loh Sumajang. Kirain kitabmu yang kamu tunjukkan. Begini, kita kan makanya saya bilang kita melalui pendidikan kita pun harus tahu. Nah, sekarang kau tunjukkan yang kau barusan omongkan dari mana asalnya gitu loh. Jangan cuma kita bilang oh karena pengikut lu mau denger gitu, ya kita nggak bisa begitu loh. Lu tunjukin gua, ya kan? Lu Pilema tunjukin- itu artinya ciuman, udah selesai. Anda mau menarasikan pelukan, ya, atau sandar-sandaran, ya terserahmu. Yang pasti ciuman dalam kata plema itu artinya ciuman. Anda narasikan sendiri. Yang Anda jelaskan ini kan tafsiran Anda terhadap kata pilema. Tapi pilema sendiri itu artinya ciuman. Itu loh. Terus Ya udah. masalahnya di mana? Ya ciuman. Mas, nggak ada masalah memang. Udah. Kalau nggak ada masalah, masalah di mana? Di Lukas 22:48 juga begitu. Masalahnya di mana? Ya, maka jangan kau salahkan orang seberang sana itu bikin gereja khusus gay karena memang ada perintahnya ciuman kudus gitu loh. Nggak usah. Kan itu. nggak usah. Begini, itu kan sejarah. Jadi orang punya dasar pijakan Kamu bilang seperti tidak itu. mungkin sebuah agama besar kemudian membuat sebuah kitab yang dikatakan kitab Nggak suci nggak perlu yang menghalalkan gay kalau tidak ada dasar pijakannya. Ternyata punya selidik memang Nah, ada narasi di dalam kitab saudara. Ciuman pilema itu adalah Begini. ciuman Makanya itu kita bukan harus- cipika-cipiki bukan muah Begini. tapi ciuman Dalam bibir.
Di dalam Cuman pengertian kudus. kalian, kalau kalian bilang begitu, di Cina ada namanya aliran yang menggunakan Islam, ya kan namanya Yenifa. Ya, kitabnya di mana? Apa nama kitabnya? Tertulis Dia apa menggunakan di kitab sucinya? Tenang dulu, kita menggunakan kitab 8. Dia menggunakan kitab 8. Apa itu? Nah, itu nanti gua akan tampilin ya. Berikut hari kita ketemu lagi. Nah, itu Apa di itu situ kitab 8? Al-Quran. Dia bilang Al-Quran. Oh, Al-Quran gitu. Nah, Al-Quran. tapi dia Datanya mana? Datanya mana? Kitab 8. Oke, gua tunjukin ya bentar. Kitab 8. Jadi tidak bisa Anda mau berkelit, tidak bisa, karena memang di barat itu ada gereja untuk ciuman. Udah, biarkan mereka berciuman karena memang ada dalilnya. Dinikahkan di gereja ada dalilnya. Iya, Memang berarti kan sama juga di hadis juga itu dipakai juga kan tentang isap lidah. bersandar di dada. Kalau yang tadi kan mana di Yohanes 13:24 mana? Kan tadi kan saya sudah tunjukin. Ya, tapi original teksnya kan mengatakan dada, Bung. Iya mana? Coba makanya saya bilang Loh. tunjukin. Kamu gini loh. Nah sekarang gini, original teksnya yang kamu maksud. Kamu Dengarkan. Kamu katakan tadi apa? Bersandar apa di sebelah kanan. Nah, sedangkan original teks kitab mengatakan kolpo, bukan knalpot, tapi Iya, penunjukan kolpo. kolpo di situ apa? Dada. Mana? Tunjukin Kolpo saya. itu dada. Coba tunjukin saya. Itu aja. Saya minta tunjukin kalau memang benar ya udah. Sekarang tunjukin saya. Loh, kok ketawa? Kolpo itu dada atau tidak atau bukan? Ya, tunjukin aja kayak tadi saya nih. Saya menjelaskan pun. Nah, sekarang kamu tunjukkan. Sekarang kamu tunjukkan Yohanes 3 nomor 23 original teksnya. Kau dari tadi original teks. Sedikit pun kau nggak pernah buka inside data. Nggak perlu. Saya kan minta samamu. Kamu buka Iya. kitabmu Begini, Yohanes 13 nomor 23. Tadi begini dalam Apa yang tertulis di sana? Bentar, Kolpo. Apa arti kolpo dalam bahasa Indonesia? Dada. Sabar. Berarti ada yang bersandar di dada Yesus. Sabar dulu. Laki atau perempuan? Nah, itulah Anda pikirkan. Kalau laki berarti Tadi waktu diskusi di awal sandar di dada. Laki-laki kalian sandar tadi di dada. Kamu yang bukakan. Sedikit pun tidak ada kalian. Kedua, Ya kan, kan, data kamu kami dulu. data kami di kepala, bukan di Google. Kepala. Tadi saya beberapa Mati ayat yang kau bawakan. mati lampu selesailah kamu. Nggak ada mati lampu, nggak ada apa. Loh, selesai. Tunggu dulu, sabar dulu. dari Bentar, tadi pihak bentar, Muslim Ali. membuka data itu apa? Apa? Dari Ali, tadi- kau dari aja tadi- nambah-nambah Al-Quran, Ali. Nggak Kau usah, nambah-nambah kau nggak usah Al-Quran. bicara sama saya. Kau nambah-nambah Al-Quran. Aduh, ini kualitas targum ternyata. Ya, ini kualitas celim begini. Kolpo dada. Andaikan di situ dituliskan apa di kitab saudara itu dikatakan di sana bahwa apa dibilang dadanya berbulu Iya, itu tunjukin. Kalau kamu baca seperti itu tunjukin. Dari tadi cuma begini tadi di ayat-ayat depan saja kau membahas sama saya. Semua itu bullshit yang kau bawakan, nggak ya ada. kamu perlihatkan Yohanes 13 saya nomor tadi kayak 23. Tunggu Coba dulu, kamu tadi- perlihatkan. Tadi saya contohkan ya kan. Saya kan bukakan tadi di awal-awal. Semua kau bukakan sama saya nggak ada sesuai dengan narasi yang kau bawakan. Loh. Apaan sih? Apaan sih? Tadi kayak di Matius 25 29 berapa tadi? Itu Matius tadi. 5 nomor 29 kamu. Iya, tidak ada. Mana Mana Gimana ada? tadi? Matius 5 nomor 29. Apa Bukan, di pula? Matius berapa tadi itu? Matius 5 nomor 29. Ini di rekamanmu masih ada, Zuma. Maka jika matamu yang benar mengira engkau cungkillah dan buanglah itu. Matius 5:29. Zuma, di mana? Kau ini Oleng heran dia. juga sama kau nih. Oleng. Saya Udah ya. Saya minta tunjukkan Matius kau datang. Yohanes 13 nomor 23, seorang kekasih, orang yang dikasihi, murid yang dikasihi bersandar di dadanya. Ya, selesai kita ya. Deal ya. Di mana? Lu aja yang deal. Di mana? Original teksnya mengatakan apa di sana? Di mana?
Untung saja dia tidak dikatakan kolpotrikotos. Kalau kolpotrikotos dada berbulu. Bukain aja. Kan tadi sudah. Di mana? Ya, belema sudah. Di mana? Artinya ciuman. Kemudian Coba baca dalam dulu, baca Yohanes dulu. Yohanes Baca dulu, 13. nih. Yohanes Baca dulu, 13 nomor baca dulu. 23. Bukan Mana? 25, 23. Ini 23 cuma ini 23 kan bahasa Yunani bilang nih. Ada nggak Mana? tulisan kolponya di sana? Iya mana? Sekarang gua tanya, lu 2859. baca. Coba lu baca. 2859. 2859. 28 Kode. kan? Iya. 2859. Kolpo. 2859. Kolpo. Kode bro, kode. Ini 23 kan? 2859. Kamu nomor 23, Yohanes 13 23. Ini lu bilang 1323 kan? Ini 1324 nih. Nah, itu yang kamu tunjukkan Yohanes berapa? 13 ayat 23 itu dari tadi Aduh. 23, 24, 25. Ya apa sih? Nggak, soalnya HP ku kecil, Bung. Jangan emosi, nah, santai, nah. Iya maksudnya Nyesel, si Nathan Makanya nyesel saya duet bilang- sama si CP. enggak. Makanya gua bilang Ada nggak kata kolpo di sana? Ada nggak kata kolpo di sana? iya, mana? Kau bilang pakai kode, pakai ini. Gue Ya, ikutin loh bahasa Yunani. Kodenya itu 2859, bahasa Yunaninya Oh, kolpo, 2859. artinya dadu, dadu, dada. 2859. Apa di situ? Mana 2859 nih? Setelah ini saya nanya lagi Bang ya. Ciuman kudus. Kolpo. Udah berapa PR-nya? Jadi di Udah gereja dua ya? itu gitu ya, ciuman saling berciuman gitu. Kalau berjumpa. Ya, mana Udah nggak ada? berapa Nathan Uni? mau ciuman sama Uni CP. sebagai moderator udah berapa PR si CP? Udah ada Selalu beberapa. framing, Saya bela Ali. CP lah. PR-mu kau belum bela revisi CP. tuh Al-Quran tadi tuh. Ya, besok, Surat besok, Al-Maidah besok, 48. Mana? Kau bilang ada Injil di situ. Kau tunjukkan kau sudah Nathan revisi sama tuh Al-Quran. enggak jangan dicium kudus Bang Ali ya, jangan. Nggak usah Bang Ali, jangan dicium kudus. Lanjut. Kau mau tunjukin di situ kau sudah revisi Al-Quran, kau tambah-tambah sendiri. Aduh, Kalau Bani Nathan Tarbu. sama CP ciuman kudus boleh nggak? Sama Nats dengan CP boleh. Iya, Boleh coba ya? praktekkan ciuman kudus itu gimana? Kalau Ya, Jadi tes. ya besok kali ya kita bawa data ya Ali ya. Kita bahas Yesus dan Isa, oke? Kita tunjukin ya Ali ya. Ada. besok jam berapa CP? Sore ya. Head to head kita ya. Gua sendiri Oke. ya. Mas Tanya CP. Bang Ali beliau sibuk soalnya CP. Nggak apa-apa, nggak CP Dia apa-apa. kalau ada Saya Nggak apa-apa. Dengan teks ya, jangan Bani Targum ya. Ya, oke. Mas CP sama nanti saya Bang Ali dong. sama CP bisa ciuman kudus terakhir nanti. Gini begini ya, kita membahas dua poin di situ ya. Secara sejarah Aku jadi kebayang ciuman kudus CP sama Nathan gimana ya? Tunggu bentar. Nih. Jadi Uni. kita maunya Apa? kita secara Apa? historikal dan secara kitab, oke? Eh. Dua poin itu. Ya, Ustaz. Jadwalkan saya Tuhan sama CP tema critical text. Gimana CP? Oke. Boleh. Boleh. Jadwalkan Bang Ali juga dengan CP, saya dengan temanya. ini ya, dengan Kolpo ya. Kolpo ya. Boleh ya? Apa? Kolpo. Udah ada. Kolpo ya itu, Bang? Dada berbulu. Dada udah. berbulu. Sandar di dada, enak kali yang sandar di dada. Iya, sekalian nanti Pak begini ya. Coba dalam kalau diskusi- CP sandaran di Nathan itu gimana ya? begini. Ya, saya tegaskan juga ya sama ini ya teman-teman ya kalau berdiskusi kayak Ali dia berdiskusi tunjukin data, jangan selalu kita yang diminta. Aduh, kok nyerang Bang Ali terus Loh, CP diskusi. ya salam, ada 2000 penonton tadi melihat saya membuka data, membuka kitab, Ali, membaca Ali. Al-Quran, Yang membaca kau tafsir, bukakan, yang menjelaskan kau kebodohan bukakan kau, dari menjelaskan kebodohan kau. Ali, kebodohanmu yang kau tunjukkan. Aduh, dari tadi. luar biasa. Udah, jangan sampai Bang Ali nanti dicium kudus loh. Saya bukan tanya tafsir Ali.
Saya bukan tanya tafsir. Sudah saya jelaskan dari Sudah sisi saya bahasa jelaskan, Arab. kau tambah Sudah saya Al-Quran. jelas. Kau tambah Al-Quran, kok Ali. tambah Al-Quran. Itulah Aduh. kebodohanmu. Tidak Hei. mengerti bahasa original tadi teks ini ada kitabmu. rekamannya, Oke, Ali. besok Hei, hatuha saja, Zuma CP. aja sudah ngomong memang tidak ada Injil dalam tulisan itu. Kau mau tambahkan? Kau lucu kau tambah-tambahkan di dalam Dasar Al-Quran. banitarku. CP Tidak punya besok ilmu. sama Bang Ali besok hatuha. Nih, saya nanya lagi dong. Boleh. Cium kudus, Ustaz? Bukan. Janganlah, saya. Sebida aja sama itu, sama Ali. Ini Mas CP, saya mau nanya lagi nih. Masalah kayak tadi Mas CP, ini LAI kayaknya sih yang salah terjemahan ini. Tapi entah sampean mengakui apa tidak, karena saya mau datang ke kantornya LAI, saya nggak tahu kantornya tuh. Ini Mas CP. 2 Samuel 17 Mas CP ya. 2 Samuel 17 jenengan buka. Tunggu ya bentar, sabar. 2 Ya, tapi kalau jenengan ngakui LAI salah terjemah enggak apa-apa, itu langsung selesai. 2 Samuel 17 ya. Ayat ke-25 Mas JP. 25. Rumah makan jangan sendiri lah. Oke. Makan Kenapa sendiri. Aku Nah, makan ini kan beling deh. Absalom mengangkat Amasa menjadi panglima pasukan mengganti Yoab. Amasa adalah anak Yitra, seorang Ismail yang memperistri sudah. Abigail. Sudah, Itra seorang Ismail ya, seorang Ismail. Kita lihat di Septuagint. Ini Septuagint. Israel. Di Septuagint tertulisnya El Yisraelit. Jadi Israel ya tulisannya di Septuagint. Itu bukan merujuk pada Israel, jangan salah. Iya, tunggu dulu. Gitu cek tulisnya. Tunggu Ya, dulu. Saya belum selesai bertanya. Iya, bukan Uni. itu artinya. Iya, oke. Oh iya ya maaf Tad. Lanjut. Nah, di Septuagint tertulis Yisraelit, ya, Yisraelit. Nah, kita paskan dengan yang ada di Mesoratik. Di Mesoratik juga tertulis Yisrael di sini. Mana tadi? Ah, ini. Yisraeli. Jadi Yisraeli itu artinya kan Israel tuh. Nah, persamaan antara Israel dan Ismail itu apa? Gitu pertanyaan. Boazir Yisraeli bukan itu dong tulisannya. Coba lihat ulang. Sama nggak kira-kira? Boazir Yisraeli. Coba lihat. Loh, ini kan 2 Samuel 17 nomor 25. Iya, itu kan dalam penulisan bahasa Hebrew. Oh, berarti salah ini. Enggak, saya tanya, apakah dibilang itu apa Israel, bangsa Israel? Iya, itu penjelasannya. Saya minta penjelasan yang itu. Maksudnya Israel ini apakah... bahwa Israeli itu apa namanya? Israel. Mana Israel itu adalah Israel ya. Oke, kita buka sekarang. Karena di sini, Mas, ini ya. Kita cocokkan. Cerita ini diceritakan bukan sekali. Ini. Nih, di 1 Tawarikh 2 nomor 17, Abigail melahirkan Amasa dan ayah Amasa ialah Yeter. Tapi di sini ternyata tertulis orang Ismail. Nah, LAI tunggu dulu. Satu Tawarikh 2. Tunggu. Iya. Seolah-olah LAI ini sudah terlanjur tertulis Ismail sehingga 1 Tawarikh 2 dengan 2 Samuel itu sama-sama ditulis orang Ismail. Kalau kita lihat di Septuagint sama Mesoratik ya, coba kita lihat. Nah, di Mesoratiknya betul ini tertulis Yishmaeli. Nah, gini yang betul seharusnya. Yang betul ini ya 1 Tawarikh 2 nomor 17.
Di sini Yishmaeli. Tapi tadi yang di 2 Samuel original teksnya menuliskan Yisraeli. Yishmaeli dengan Yisraeli ini sama atau beda? Gitu. Di Pertanyaannya mana Septuagint yang juga salah atau jadi yang benar gitu ya? ya, mana yang salah yang mana yang benar gitu. Terguncang ini. Tapi Itu biasanya LHI salah teman-teman kutip Kristen atau gimana? jawabnya itu kesalahan minor itu katanya, tidak mempengaruhi keimanan kami, kata Nathan. Biasanya Juga bisa gitu lah Uni. Nggak pernah jawab. Kan aku enggak sama teman-teman Kristen lain gitu jawabannya Nathan. Iya, Nathan kesalahan aku cuma minor. pengen kamu ngomong. Kesalahan minor termasuk penambahan satu Kata Sophia tuh perikop. kan gitu Ustaz sama Ustaz. Itu kesalahan Iya, minor. satu perikop penambahan dalam Markus pasal 16, satu perikop ditambah tidak sesuai dengan Kodeks Sinaiticus sama Vatikanus, kesalahan minor. Kesalahan juga minor mereka. tuh Ustaz Ali. Kok aku disuruh diam sama orang ini? Aku belain mereka lah, kan mereka kan kawan-kawan. Pasti. Sedangkan Abigail melahirkan Amasa, ayah Amasya ialah liter orang Ismail. Ya, Hmm. di Nah, satu itu- tawarnya bener. Nah, Di dalam apa satu itu- tawarnya kita lihat original teksnya bener Yishmaeli, betul. Nah, Tapi di 2 Samuel di original teksnya itu Yisraeli, tapi kok ditulis Ismaeli semua? Tuh. 2 Samuel 2 Samuel 17 nomor 25. Sampai langsung merujuk ke Septuagint sama Mesoratiknya, Bro. Ahas menggantikan Yoab 25 ya. 25 ya. Iya. Sampai kapan harus menunggu? Jangan gitulah Ustaz Ali. Absalom mengangkat Amasa menjadi panglima pasukan menggantikan Yoab. Amasa adalah yang mitra seorang Ismail yang memperistri Abigail, Ahas, Nahas, saudara perempuan Yeruya, Yoab. Iya. Coba sampean buka itu Jadi kalau dalam Septuagint sama menunjukkan Mesoratik. ini, ya kan menunjukkan apa namanya yang tadi yang dibawakan sama penajam ini, yang Tawarik. kopi. Menunjukkan tentang Israel. Iya, berarti LAI salah kutip itu ya nulis Ismail ya? Nggak ada seorang Ismail. Jadi menunjukkan dari suku. Ismail sama Israel kan beda, Bro. Iya, penunjukannya kepada suku. Jadi kita harus tahu ke dalam suku-suku itu, ya kan? Suku apa Bukan suku yang misalnya gini, dari nama, bukan dari hanya nama dari apa namanya, dari langsung tiba-tiba menjadi suku. Suku yang ada pada saat itu adalah nama-nama orang yang digunakan menjadi suku. Seperti itu. Coba panggil Nathan, masih hidup nggak? Gak usah kayak gitu gua dengar. Bang Nathan. Maaf Bang Nathan ya. Aman Bang Nathan, aman. Masih ada kue lebaran Bang Suma. Jadi pada saat itu bangsa-bangsa itu menggunakan nama-nama pada saat itu, yaitu nama-nama orang hingga dijadikan sebuah penujuan suku ini. Makanya kenapa di dalam LAI maupun di MB menggunakan lihat berapa tadi 25 ya. Di sini Iya. adalah seorang Ismail, bukan apa namanya penujuannya bahwa itu adalah nama karena namanya ini enggak, makanya dibilang seorang Ismail gitu. Israel. Apa maksudnya Mas CP? Tidak paham saya. Maksudnya Jadi keterangan begini, jenengan coba kan tadi tunjukin dibilang ya kan Israeli ya kan penujuan dari Israel. Ismail yang kan dari 2 Tawarik 2 Samuel berapa tadi ya? 2 Samuel 17 ayat 25. Pada saat itu namanya belum dijadikan namanya digunakan menjadi suatu nama suku ya kan dari suku Nah, Israel. Itu coba ada gak datanya bahwa dulu suku Israel itu namanya Ismail? Aduh. Bukan Israel. Ganti nama itu sukunya atau ganti suku dia? Maksudnya CP ini ganti suku Ustaz. Tadinya Ismail, terus ganti jadi Israel.
Gitu. jadi Israel dengan Ismail ciuman kayaknya. Cuma kudus. Enggak, jadi nih dalam artinya itu kan Ismail itu menunjukkan Tuhan mendengar, makanya digunakan itu Tuhan mendengar. Udah, Iya. jadikan PR lagi, nggak masalah kok. Kita nungguin, nggak apa-apa. Iya. Ya sudah, skip Bang Zuma, lanjut Bang Zuma, lanjut aja. Silakan. Mau lanjut, Bang. mau Boleh lanjut, nggak saya mau bertanya lanjut kan? kemana?